Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi mukhtar man da'ana ilaihi bil ilmi wa qad nahdana labbaika ya man hadana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin. Ibda ibad rahmatillah adada ma fi ila salatu wa salaman da'imin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nahnu fi rawhin wa rahah wa hudurin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'mah halal bisah. Nahnu fi farahin bidhikra maulidin Nabi Muhammad SAW. Kita dalam keadaan selalu gembira dengan peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus gembira? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bergembira. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, dengan fadlillah, karunia Allah Subhanahu wa taala, Islam, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, al-ilm, dan banyak lagi. Ya, dapat anak itu juga dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah ada nikmat karunia yang lebih besar daripada Nabi Muhammad SAW? Anugerah Allah yang terbesar adalah dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu ala aidin sa'iri. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, hei anak muda, engkau tidak akan bisa membalas budi pekerti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun engkau datang mengunjungi kubur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jalan merangkak, kepala di bawah, kaki di atas. Ente mau jalan seperti itu, kalau kan bisa balas kebaikan Nabi Muhammad. Jangankan kita balas kebaikan Nabi Muhammad, kebaikan ibu bapak kita aja kita kan bisa balas. Walaupun kita gendong ibu kita untuk tawaf, sa'i, berangkat haji atau umroh, nggak bisa balas kebaikan kedua orang tua kita, ibu bapak kita, apalagi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karunia Allah yang terbesar Nabi Muhammad, rahmat Allah yang terbesar Nabi Muhammad, dan beliau diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini penyebab kita para pecinta Nabi Muhammad bergembira dengan masuknya bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Bika fasafat min dahrinal ayyamu wa tasharrafat biwujudikal a'wamu. Dengan Nabi Muhammad SAW menjadi terang menderang, menjadi bersih dan bersinar. Dengan Nabi Muhammad hari-hari kita, masa-masa kita, tahun-tahun kita, dari tahun ketemu tahun di tempat ini selalu dilaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya hitung-hitung dari tahun 98 Ustaz Fauzi. Nah, tahun 98 berarti 27 tahun. Dulu saya
datang ke sini sama Habib Novel. Nah ini cucunya ada nih, Habib Muhammad. Ya, sama Habib Novel barengan sama abahnya Habib Jindan dan Habib Ahmad. Saya baru mulai Hadramut, saya ngintin aja ikutin deh, dibawa kemana ngikutin. Ya, katanya ini maulid dari zaman Habib Ali Kuita. Sama juga dua-duanya hadir juga yang di hutan kayu. Tadi saya ambil hadir di hutan kayu. Hadir di Guru Hadi dulu, khutbah Jumat di Guru Hadi, langsung ke hutan kayu ceramah, ketemu lagi nih. Ya memang udah rutinitas, 27 tahun udah di sini sama Haji Hadir. Ya, dulu kita duduk aja udah gini, bola-bola ceramah, bola-bola ini. Semua yang orang tua, semua habai-habai bertokoh-tokoh. Waktu berputar cepat banget. Sekarang udah anak-anaknya, sekarang bahkan udah bibit-bibitnya. Nah Haji Haris dan ulama-ulama Betawi terkenal semua, mereka muhibbin di ahli bait Nabi Muhammad. Ini suatu kehormatan, suatu keistimewaan kalau ente diberikan gelar muhibbin, cinta. Cinta ini suatu hal yang luar biasa, mahabbah. Ya, al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awthaqi iman, kata Nabi Muhammad SAW. Cinta karena Allah dan benci karena Allah itu dari rantaian tali keimanan yang paling terkuat. Kalau nggak ada mahabbah, dari mana ulama Betawi kok dicekokin anak-anaknya, dicekokin di doktrin, murid-muridnya para kiai disuruh supaya muhibbin. Ya bukan ini buat diri dia, buat Rasulullah. Tahu rahasianya hadirin? Karena mereka mengamalkan dan mempraktekkan sabda Nabi Muhammad SAW. Diikutin nih ulama model begini. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata Ibnu Sirin mengatakan, ya, ilmu ini bagian dari agama. Urusan fulus ente mau cari dari cukong silakan. Cina loleng ente boleh. Mau bisnis sama Yahudi, sama Nasrani, monggo. Yang penting halal-halal. Ente tahu ada batasannya. Tapi kalau urusan agama, urusan ilmu, jangan asal copot, jangan asal ambil. Dari mana sumbernya? Muttasil omong gede, nyambung sama Nabi, sadar keilmuannya, atau terputus dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ada ini namun bersanad. Kita baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, itu hadis jadi sahih ada sanadnya ambulan sampai ke Rasulullah. Ada namanya hadis munqati', ada hadis maqtu', ada hadis maudhu', ada hadis musalsal dan lain sebagainya. Hadis marfu' yang langsung qala Rasulullah SAW. Ngaji belajar. Kita harus ngaji tahu ada ilmu mustalahul hadis, ada ilmu usul fikih. Jadi tahu mengambil istinbat ilmu itu nggak asal ngoceh, nggak asal ceplos. Rahasianya apa? Mereka ngamalin sabda Nabi. Qala Rasulullah SAW, ahibbullah lima yadzuqum bihi min ni'amih, wa ahibbuni li hubbillah, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Ini 3 rantai yang hadirin dan hadirat. Jaga anak-anak kita, keluarga kita. Alimu awaladakum. Nabi yang suruh ajarkan anak-anak kalian. Ajarin apa? Untuk apa? Hubbul Quran, ilmu Quran, supaya bisa ngaji itu anak kita. Kemudian hubbul Rasul SAW. Kemudian wa hubba ahla baiti Rasulillah SAW. Kita didik anak-anak kita supaya mereka mengenal cinta. Jangan salah cinta. Bahaya kalau salah cinta. Ya, al-mahabbah nau'an. Kecintaan ada 2. Ada al-mahabbah al-mahmudah wal mahabbah al-madmumah. Kecintaan yang terpuji dan kecintaan yang tercela. Al-mahabbah al-mahmudah apabila di dalamnya ada keridhaan Allah dan ada keridhaan Rasulullah SAW. Kecintaan yang tercela apabila di dalamnya ada kemurkaan Allah
ada kemurkaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga al-farha farhatan. Gembira itu ada dua kegembiraan. Bukan pakai ho, farhatan. Kalau farhatan itu artinya dua ekor ayam. Ya bahasa Arab tuh. Ha sama ho lain. Ya, ada orang bilang liswaimi farhatan. Kelebihan titiknya, ngaji nggak pakai guru. Kelebihan titiknya dia baca. Oh berarti kalau orang puasa itu dapat dua ekor ayam. Farhatan, dua kegembiraan. Farha al-mahmudah wa farha al-madmumah. Kegembiraan yang tercela. Ya. Jadi jadikan kegembiraan kita karena Allah, kegembiraan karena Rasulullah SAW beda. Yang tidak disuruh kita gembira sebagaimana dalam Quran. Wala tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Itu siapa tuh? Kaumnya si Qarun tuh. Gembira dengan kekayaannya, dia bangga dengan kekayaannya. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah enggak suka orang yang gembira. Ini yang disebut dengan al-farha al-madmumah. Kalau yang mahmudah bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma. Yang kedua wahibbuni bi hubbillah. Cintalah kalian kepada aku karena cinta kalian kepada Allah. Yang terakhir Nabi bilang wahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah keluargaku karena semata-mata kecintaanmu kepadaku, kata Rasulullah SAW. Ini yang diamalkan. Ini yang dipraktekkan khususnya kiai-kiai para ulama di Betawi, sehingga dahulu para kiai-kiai sejarah yang saya tahu yang mengadakan maulid, mereka kalau mengadakan maulid di Betawi izin sama Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdul Rahman Kuitang. Nanti Habib Ali nentuin tuh, NTG hari ini, NTG hari itu, semua maulid sini, maulid yang ada di As-Salafiyah tuh, di Buncit, semua dari zamannya Habib Salim bin Jindang, Habib Ali Kuitang, semua Habib Ali bin Hussein Al-Attas, Habib Ali Bumur. Mereka nggak berani buka majlis, izin dulu sama habaib, izin sama gurunya kiai. Sekarang nggak tahu ngaji di mana, belajar di mana, udah berani buka majlis. Baca kitab nggak bisa, berani buka majlis. Boleh ente buka majlis, yang ngisi orang yang ada ilmu. Dulu kalau mau buka majlis, izin dulu sama ulama. Jadi harus ada stempelnya. Ada izin resmi dan dihadiri oleh si ulama itu, tokoh itu. Pembukaannya dibuka oleh Habib Ali. Pembukaannya hadir Habib Salim bin Jindang. Pembukaannya hadir. Ya ini ada abahnya Ustaz Maudi, ya, tahu sejarahnya hadirin. Jadi nggak berani asal langkah doang. Harus gadaman ada gadamin bijitin au zai, setapak demi setapak ngikutin. Ente bisa nyampe ke Surabaya kalau relnya, keretanya di atas rel. Ente bisa nyampe pakai kapal laut kalau ente di dalam perahu. Mereka ahlul bait kasabinatin Nuh, man raqiba najah wa man takhallama minha gharq. Ente naik ke atas perahu selamat. Ente keluar dari perahu, ente tidak mau berenang. Mau kuat sampai mana ente berenang, mau berkilo-kilo? Oh pasus bukan, maridir bukan. Udah naik aja perahu. Anjing, tahu anjing, babi, kambing, naik di perahunya Nabi Nuh, itu yang selamat. Mau dia anjing ke, mau dia babi, yang penting ada di perahunya Nabi Nuh, dia selamat. Ya, ada wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.